Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معاشر المسلمين hadirin para asatidz wal hujjah jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam yang mulia ini kita kembali bertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Lanjutkan bacaan tafsir kita Za'ati bainal muslimin wal yahud wan nasara fi dzalik ila akhir maqal. Ini masih berkaitan dengan fungsi diturunkannya Injil kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fungsi diturunkannya kitab Injil. Yang pertama hudan sebagai pembawa petunjuk. Kemudian nur sebagai penjelas hukum. Kemudian musaddiqan sebagai pembenar atas kitab-kitab terdahulu sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Kemudian diulang lagi wahudan, dan juga sebagai petunjuk. Petunjuk yang kedua ini diterangkan oleh ahli tafsir listimalihi 'alal bisyarah bimaji'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Disebut sebagai kitab petunjuk karena tercakup di dalamnya berita tentang kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan bisyarah. Ayat Al-Quran juga menggunakan bahasa itu, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Mubasyir artinya Nabi Isa alaihi salam sebagaimana fungsi nabi yang lain. Yang pertama mubasyir, kalau konteksnya beri berita-berita yang baik, berita-berita yang positif. Tapi di waktu yang sama juga sebagai nadhir, yang membawa peringatan kalau terkait dengan ancaman, terkait dengan hukuman, terkait dengan neraka. Ya. Rasulullah juga begitu. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad. Salah satunya mubasyir, kemudian nadhir, membawa kabar gembira. Maka setiap berita gembira itu disebut dengan busyra. Nah, busyra lana ma'syaral Islam itu ada dalam qasidah disebut dengan busyra. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis bahwa wafatnya beliau masih meninggalkan mubasyir. Jadi walaupun Rasulullah sudah meninggal dunia, tapi tetap ada jejak bisyarah, ada jejak berita-berita baik. Tapi bukan lagi dalam bentuk wahyu, karena nabinya sudah meninggal. Nabinya meninggal, wahyunya putus, inqata'al wahyu. Jadi yang menyebabkan Sayyidatuna Ummu Aiman radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis sahih diriwayatkan didatangi oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar setelah Rasulullah wafat. Ummu Aiman ini ibu pengganti Nabi. Nabi katakan Ummu Aiman ummi ba'da ummi, ibundaku sepeninggal ibundaku. Jadi ibunda Nabi wafat ketika Nabi usia 6 tahun. Nah, kemudian beliau diasuh oleh Ummu Aiman. Nah, setelah Rasulullah wafat, maka Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar datang mengunjungi Ummu Aiman. Karena di antara di antara bakti seseorang kepada seseorang sepeninggal orang itu adalah menyambung silaturahim dengan kerabatnya, dengan orang-orang dekat dengannya, dengan kawan-kawannya. Jadi
itu bahagian daripada bir. Ya. Maka kalau kita ketemu sama kawan babi kita, kawan teman kita, apalagi kawan ngajinya, ya, itu bir, bahagian daripada bir, artinya kebaikan sekaligus juga bakti kita kepada orang tua. Kita yang ketemu, orang tua kita yang hilang, karena kita masih nyambung dengan kawan daripada orang tua kita. Apalagi yang bergurunya, dia punya guru saat dia masih hidup, nah kita nyambung dengan guru dari orang tua kita. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar datang, Sayyidina Umayman menangis. Maka keduanya mengatakan, wahai Umayman, bukankah engkau tahu bahwa walaupun Rasulullah saat ini sudah tidak di tengah-tengah kita, tapi Nabi berada di tempat yang jauh lebih baik dari tempatnya saat di dunia, bersama dengan yang lebih baik daripada orang-orang yang bersama beliau saat di dunia. Pokoknya serba lebih enak, lebih bagus, lebih baik. Maka Umayman mengatakan, kalau itu aku nggak pungkiri, ya memang begitu kenyataannya. Jelas alam kubur nggak sama dengan alam dunia. Kenikmatan sudah sudah bisa sebahagiannya dinikmati oleh orang-orang saleh di dalam kuburnya sebelum nanti mereka menikmati di dalam surga. Kata dia, bukan karena itu aku menangis, tapi aku menangis linqita'il wahyi, karena wahyu udah putus. Nabi masih hidup, wahyu masih turun. Kita salah, kadang ayat turun menegur, kita menyimpang, kadang ayat turun mengingatkan, meluruskan. Nah sekarang wahyu udah berhenti, wahyu udah putus. Kalau ada apa-apa, dengan cara apa lagi Allah mengingatkan kita? Jangan-jangan yang diutus azabnya, jangan-jangan yang dikirim musibahnya, repot. Itu yang menyebabkan Sayyidatul Umayman menangis, bukan karena Rasulullah meninggal saja, tapi lantaran dengan wafatnya beliau wahyu jadi terputus. Nah, apa yang kita maksud dengan bisyarah yang masih tersisa walaupun Rasulullah meninggal dunia? Ada sabda baginda Nabi SAW, lam yabqa minan nubuwati illa mubasyirat. Qalu ya Rasulullah wa man mubasyirat? Qala ru'ya ra'ahal mu'min aw turalahu. Kata Nabi, tidak lagi ada tersisa dari kenabian. Jadi kalau Rasulullah wafat, sisi-sisi kenabian otomatis habis. Mukjizatnya selain Al-Quran, dahulu Nabi saat hidup air yang sedikit jadi banyak lantaran dari selaju mari Nabi keluar air. Bahkan dalam riwayat Sayyidina Abu Musa Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan ketika Rasulullah SAW bertamu ke rumah beliau bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Setelah makanan dihidangkan, kata Nabi, utus hadatin, tolong panggilin 30 orang lagi. Ini kita makan gimana? Kebanyakan, panggil 30 orang. Padahal makanan disuguhin cukup hanya buat 2 orang, karena tamunya 2 orang. Tapi Nabi suruh panggil 30 orang. Ini corekan katanya, 30 orang, jangan lebih. Yang kagak dicorek jangan ikut. Khusus 30. Nah, setelah 30 datang, kemudian makan dengan kenyang, Nabi katakan udus sitin, ambil panggilan 60 orang. Ini gelombang kedua, panggil lagi 60. Kata Nabi udus sabain, ambil lagi 70 orang. Kata Sayyidina Abu Musa, sampai tidak kurang 128 orang. Yang dipanggil ini min ru'asail Madinah, tokoh-tokoh Madinah yang notabene belum Islam. Kata Sayyidina Abu Musa, tidak ada yang keluar dari orang-orang itu melainkan semuanya langsung membayar Rasulullah SAW. Modal makanan doang, orang yang berbudaya. Makanannya diapain? 180 orang. Kalau semua dakwah model begini, nggak perlu sono kemari, nggak perlu hijrah, nggak perlu ini. Karena memang kadang-kadang Allah perlihatkan sisi kemurahannya. Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kemahakuasaannya. Maka dalam ayat Al-Quran Allah mengingatkan, kalau Allah berkehendak semua manusia akan beriman, tapi Allah nggak berkehendak begitu.
Nah, bahkan Al-Quran yang menyatakan wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Tidaklah mayoritas manusia akan beriman kepada wahai Muhammad walaupun kamu sangat menginginkannya. Asal boleh semua umat manusia beriman kalau keinginan Nabi. Tapi ketentuan Allah, sunnatullah, justru yang mayoritas tidak beriman. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Tidaklah mayoritas manusia walaupun sangat engkau inginkan, mereka akan beriman. Nah, ini 180 masuk 30, kemudian 60, kemudian 70, ya. Tidak ada yang keluar, melainkan semuanya langsung berbaiat dan beriman kepada Rasulullah SAW. Hadis diriwayatkan Imam Tabrani dalam kitab Mu'jam beliau, ya. Bukan cerita di sembarangan kitab, ya. Tapi ada hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani. Imam Tabrani itu punya kitab namanya Al-Mu'jam Al-Kabir, kemudian Al-Mu'jam Al-Wasit, kemudian Al-Mu'jam Al-Shaghir. Mu'jam itu kitab hadis yang disusun berdasarkan abjad. Kalau Musnad, kitab hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat. Jadi hadisnya Abu Bakar 1, 2, 3, semua hadis Abu Bakar dicantumkan. Hadis Umar 1, 2, 3, seberapa banyak hadis Umar dicantumkan. Itu namanya Musnad. Ada Musnad Ad-Darimi, ada Musnad Imam Ahmad, ada Musnad Firdaus, ya. Tapi kalau Mu'jam itu kitab hadis yang disusun berdasarkan abjad. Jadi kalau pengen tahu letak sebuah hadis, nah itu kita harus tahu kalimat pertamanya. Kalau innamal a'malu binniyat, cari di bab alif. Bab alif ada innamal a'malu binniyat, innamal kada, innamal kada. Nanti kalau hadisnya ya, awalnya wow, ya cari di bab wow. Ini nggak ada kaitannya dengan bab toharo, bab sholat, ya, bab amar ma'ruf nahi munkar. Nggak disusun berdasarkan bab-bab fikih, nggak disusun berdasarkan bab akhlak, apalagi akidah, tapi berdasarkan hanya abjad saja. Apa kalimat pertamanya atau huruf pertamanya? Nah, itu kita cari di situ. Di bab alif semua hadis yang berawalan huruf alif. Nanti di bab-bab semua hadis yang berawalan huruf ba. Itu dalam kitab Mu'jam beliau dicantumkan riwayat tadi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Nah, ini mukjizat Rasulullah SAW, juga bahagian daripada bisyarat. Jadi melihat makanan mungkin nggak habis-habis, walaupun sampai 100 lebih orang yang makan, akhirnya mereka berkeyakinan wah yang begini bukan tukang sihir nih, nabi ini. Kenapa? Karena sihir walaupun secara zahir seperti sama, bisa melakukan apa yang tidak dilakukan oleh manusia biasa, tapi kan melihat orangnya. Tukang sihir kan ya, biasanya nih mukanya buruk, ya, gelap, pokoknya kadang-kadang pilihan acak adul gitu ya, rambutnya acak-acakan terus, jarang yang perlente yang rapi, jarang. Karena Rasulullah SAW yang melakukan hal itu, mereka tahu akhlaknya, mereka tahu budi pekertinya, mereka juga pandang ketampanan wajahnya. Kan saya ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Hadisnya riwayat itu. Rasulullah SAW adalah manusia terbaik baik secara fisik maupun secara akhlak. Ahsanan nasi khalqan, fisik beliau, wa khuluqan, dan akhlak beliau. Itu disepakati. Nah, jadi kalau Rasul sudah meninggal dunia, lalu bagaimana kita mendapatkan ketetapan atau salah satu cara mendapatkan ketetapan iman dan Islam? Kalau dahulu dengan melihat mukjizat, jadi makin yakin. Nah sekarang mukjizat itu kan ada, kecuali Al-Quran. Al-Quran pun juga perlu dikaji, perlu dipelajari, ada ilmunya. Nggak ujuk-ujuk. Kalau yang dahulu kan kelihatan, ya, masukin ke bencana, yafur, akhirnya mancur pada habis-habis. Bahkan dalam beliau dikatakan, laukunna mi'ata alf lakafana. Kalau kami berjumlah 100.000 orang, niscaya air itu mencukupi bagi kami. Memang kalian berapa? 1.500. Kalau kami berjumlah 100.000, niscaya bakal cukup, karena mereka melihat air kagak berhenti-berhenti keluar dari jemari Nabi SAW. Kalau Sayyidina Musa keluar dari batu, bukan dari fisik beliau, ini keluar dari badan. Seberapa banyak, seberapa liter air yang ada di tubuh kita?
berapa liter darah yang ada di tubuh kita itu, ada dagingnya, ada darahnya, ada urat, ada saraf, banyak itu. Tapi ini air bisa mencukupi sampai 1.500 orang. Gimana torennya? Kalau disambungin toren aja, ya, nggak bakal cukup boleh sampai 1.500 orang. Nah, setelah Rasulullah meninggal dunia, masih ada cara kita mendapatkan kemantapan iman dan bisyarahnya, kata Nabi, dalam bentuk ru'ya ra'ahal mu'min au tura'lahu, mimpi yang dimimpikan oleh orang beriman atau orang yang memimpikannya untuk dirinya. Orang lain mimpiin kita gitu. Dalam mimpi itu kita begini. Atau kita langsung yang mimpi. Mungkin mimpi pergi haji misalkan, ya. Atau mimpi ada di tempat-tempat yang istimewa. Apalagi mimpi sampai berjumpa dengan Rasulullah SAW. Atau orang lain yang mimpiin kita, ya. Dan seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mimpi langsung. Sebelum beliau menyusun kitab hadis, dia mimpi ngipasin Nabi. Rasulullah duduk dikipasin. Kan kalau secara zahir saja, itu udah sampai di situ doang gitu. Oh, saya ngipas Nabi gitu. Tapi kan ada tanda, ini ada isyarat. Apa maknanya saya ngipasin Nabi? Dan sulit orang awam yang memang tidak punya akses untuk takwil mimpi, memang akan hati ngipasin Nabi di gerahan kali misalkan. Atau apa? Nah, tapi akhirnya ketika beliau datang kepada orang yang ngerti urusan ini kan ilmu yang memang turun-temurun dari dahulu, ada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Allah ceritakan kemampuannya untuk mentakwilkan mimpi. Kemudian Rasulullah SAW pun juga demikian. Sering habis subuh nanya, hal ra'a minkum ru'ya, apakah semalam ada mimpi? Kalau ada mimpi, Nabi tafsirkan. Begini tafsirannya. Atau Nabi sendiri yang menceritakan mimpi beliau, ya. Atau terkadang orang mimpi, kemudian Sayyidina Abu Bakar minta izin untuk mentafsirkan mimpinya. Ya Rasulullah, biar aneh yang menafsirin, ya. Asalnya ini maganglah asalnya, ya. Ketika kemudian ditafsirin, ya, akhirnya Rasulullah benarkan penafsiran daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Atau ada sahabat yang mimpiin Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Jadi katakan, saya mimpi Tuhan ngambil air di telaga, di sumur, diperigi, kemudian diisi, bahasa kita seperti bak. Kemudian datang Abu Bakar, diisi lagi. Kemudian datang Sayyidina Umar, sampai koncrek, sampai luber tuh air. Famada awal tahu ya Rasulullah, apa yang kau takwilkan daripada itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi katakan, ad-din, intinya agama ini. Jadi Nabi datang membawa agama, kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar melimpah-limpah, intinya kesejahteraannya, semua unsurnya, keilmuannya, penyebaran agamanya sampai ke Persia, sampai kemana-mana. Imperium terbesar di zaman itu, Imperium Persia, itu jatuh di zaman Sayyidina Umar yang sudah diprediksikan oleh Rasulullah SAW. Kalian akan menaklukkan Persia, dan ketika kalian akan menaklukkan Persia, nanti kalian datang ke benteng Persia, kalian dapati putri daripada Raja Persia sedang mengendarai kuda. Itu terjadi 20 tahun sesudah itu. Tapi Nabi udah, bahasa kita, nerawang, dukun dari nerawang. Udah terawang, udah firasat, maka begini kejadian rinciannya. Sahabat ada yang sigap, ya Rasulullah, biarkan perempuan itu jatah saya. Perempuan ada yang sigap dalam urusan begini. Kata Nabi, iya itu jatah ente, jatah rampasan perang, putri daripada Kisra. Nah, ada jasa jadi. Nah, kemudian sebelumnya ada apa namanya? Kalau Imperium Persia itu gelaran rajanya disebut dengan Kisra. Ada Heraklius kalau bahasa Latinnya, tapi dalam bahasa Arab disebut Herkel. Kalau kita bilang Hercules. Ini salah satu raja yang dikirimi surat oleh Rasulullah SAW. Romawi, lain ini Persia. Jadi mubasyirat itu yang tersisa dari kenabian setelah Rasulullah wafat.
Sehingga terkadang orang beriman itu dapat kabar gembira melalui mimpi yang dia mimpikan atau yang dimimpikan oleh orang lain tentang dirinya. Nah, ada Syekh Abdul Wahab Syarani cerita, seorang guru mengajar sana kemari, kemudian dia merasa letih. Letih ini bawaan nafsu, bukan bawaan kondisi. Ya, kalau dia kuat-kuatin masih kuat, cuman karena bujukan nafsu, kayaknya udah nggak sanggup nih, bisa gitu. Kalau diiming-imingin lain lagi, kuat lagi. Nah, jadi setelah punya keinginan seperti itu, salah seorang murid ini mimpi. Yang dalam mimpinya dia ada dalam satu majelis bersama dengan Rasulullah SAW. Ini ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, para sahabat meliung gitu, seperti satu halaqah majelis. Nah, tiba-tiba lampu yang ada di masjid padam. Nah, kemudian Nabi suruh kiai tadi itu dalam mimpi ini yang dimimpikan oleh muridnya, aujid, tolong nyalain itu lampu. Dia pergi di situ dan nyalain. Dia duduk, mati lagi yang atuh. Nyalain, mati lagi yang atuh. Sayyidina Abu Bakar yang ada di majelis ketika itu bertanya, ya Rasulullah, apa artinya nih dinyalain mati lagi, nyalain mati lagi? Kata Nabi, orang ini ingin memadamkan cahaya ilmu yang selama ini dia telah nyalakan. Terus orang dia nyalain lampu, sini nyalain lampu, dia mau padamin, dia mau tiup, dia mau berhenti ngajar bahasa. Akhirnya murid ini pagi-pagi langsung ngacir ke rumah gurunya. Guru, saya mimpi begini. Astagfirullah. Akhirnya dibatalin dari niatnya. Karena kan perlu sentuhan doang. Ya katanya, ya perlu kalau salah konsultasi sama orang, perasaan untuk memperhati ngaji. Iya, berhenti aja dah. Bukan capek-capek. Betul kan? Bukan dikuatin malah yang dirontolkan semangatnya. Kemudian kebaikan yang lain. Itu dalam bahasa hadis disebut dengan mubasyirat. Ada Allah yarhamu Ki Abdullah bin Nuh menulis kitab bahasa Arab judulnya An-Mubasyirat. Itu cerita tentang 9 kali mimpi beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya, dalam hadis Nabi SAW secara spesifik berbicara tentang keutamaan mimpi berjumpa beliau. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha fa inna syaitana la yatamassalu bi. Seseorang yang melihat berjumpa dengan aku dalam mimpinya, maka sungguh ia melihat aku dalam keadaan terjaga, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Yang lainnya bisa diserupai, wali juga bisa diserupai. Aku ngaku dulu saya Syekh Abdul Qadir Jilani, ente udah nggak perlu lagi sembahyang misalkan, udah makamnya sudah tinggi, nggak perlu lagi ngaji, nggak perlu lagi ini. Itu kalau yang ngerti, kalau yang paham seperti Syekh Abdul Qadir, itu yang paling batu itu, yang paling pasir. Saya lain celaka kamu. Mana ada manusia yang digugurkan kewajibannya? Nabi aja sholat sampai bengkak-bengkak kakinya, masa hanya seumpama saya udah gugur kewajiban. Tuh kalau nggak ada ilmunya kan bisa, iya ya, tinggi makomannya berarti ya. Sholat kemarin kita sembahyang. Nah, itu mubasyirat. Jadi ini bahagian dari bahasa Al-Quran. Jadi ada hudan, ada nur, ada tadi basyiran sebagai pembawa kabar gembira. Nah, dalam kitab suci itu diantara fungsi-fungsinya. Qala wa hudan, tadi hudan listimalihi ala bisyarah, karena dia mencakupi bisyarah kabar gembira bimaji'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan kedatangan baginda Nabi. Ini kabar gembira jangan kita remehkan, kekuatannya, fadilahnya. Jadi kalau kita bisa ngasih tahu orang kabar gembira, itu fadilahnya luar biasa. Ada ayat Al-Quran bicara tentang Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub kan terpisah dengan Sayyidina Yusuf. Walaupun anak-anaknya mengatakan bahwa Yusuf dibunuh sama serigala. Inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'bu. Bahkan mereka mengatakan, kami kan lagi main-main nih, Yusuf jagain barang kami, dimakan oleh serigala. Pasti itu nggak bakal percaya. Udah ngomong gitu, kalau orang bohong gitu juga tuh. Pokoknya dia nggak percaya dah. Itu kadang-kadang tanda dia pengen bohong.
ditekenin banget itu nggak bakal percaya. Padahal Nabi. Tapi walaupun demikian, walaupun mereka bawa dengan baju yang udah dilumuri nama darah kambing, bukan darah serigala, bukan darah Yusuf, darah kambing. Dikatakan dalam Al-Quran bidamin kadzib, itu darah bohong, darah palsu, darahnya asli, tapi bukan darah Yusuf alaihissalam. Akhirnya sedih, kemudian dia menangis, tapi dia yakin bahwa Nabi Yusuf nggak mati, bahwasanya anak-anak ini cuma bohong aja gitu. Maka ketika kemudian mereka mengalami musim paceklik, disuruh untuk pergi ke Mesir, tapi pesan ayahnya apa? Fatahassasu min Yusufa, coba cari tahu dan keberadaan Yusuf, kali aja ketemu. Yusuf kemana tahu kan, saya kemarin ke sumur dan seterusnya. Tapi ayahnya kata dia Nabi, ada ya bisikan-bisikan katanya, ada inspirasi-inspirasi. Maka dikatakan fatahassasu min Yusufa, coba cari, deteksi keberadaan Yusuf. Anak-anak mengatakan innaka lafi dhalamin qadim. Ya ayah nih masih ngawur aja, dolal, sesat. Orang Yusuf kemana tahu? Padahal ya sama seperti orang-orang yang mengaku membunuh Nabi Isa, wa ma qataluhu yaqina, mereka nggak yakin telah membunuh Isa. Ini Isa bukan ya? Walakin subbiha lahum, diserupakan oleh Allah sosok yang lain yang justru ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak yakin membunuhnya. Nah, ini begitu juga, sebenarnya mereka nggak yakin. Walaupun mereka sudah letakkan di dalam sumur, wa alqahu fi ghayabatil jub, mereka masukin ke dasar sumur. Yang pernah kita ceritakan di Yordan itu sumurnya diameternya mungkin seukuran masjid kita, muter-muter sampai ke bawah. Jadi nggak langsung cemplung, nggak kayak kita cuma diameter semeter 2 meter gitu. Nah, di situ kemudian ketemu sama sayyarah kafilah yang lewat, wasalau bisa menjadi vaksin darahnya, dijual dengan harga murah. Kenapa? Takut ketahuan, karena ini memang bukan budak. Kalau budak kan hitam misalnya, ini cakep banget ini Yusuf, pasti punya keluarga, pasti dia ini tersesat di sini atau mungkin dibuang di sini. Nah, cepat-cepat yang penting laku. Akhirnya dibeli oleh seorang pembesar Mesir. Kemudian dikatakan asa an natakhidahu asa ayyan kana aw natakhidahu waladan. Ya mungkin aja bermanfaat kita beli atau kita jadiin anak. Mungkin kita nggak punya anak, bawa pulang sebagai anak. Jadi setelah proses panjang, setelah 7 tahun mereka terpisah, kemudian ayahnya nyuruh minta bantuan kepada pembesar Mesir, tapi juga suruh nyari tahu keberadaan Yusuf. Nah, saat kemudian terjadi perjumpaan dengan Nabi Yusuf dengan proses yang kita baca dalam Al-Quran itu, kemudian Yusuf bertanya kepada mereka, gimana keadaan ayah kalian? Gimana keadaan saudara kalian Yusuf? Anta Yusuf gitu. Apakah engkau Yusuf? Karena tadinya mereka mau nebak Yusuf, tapi kok sekarang jadi pegawai kerajaan, jadi pembesar kerajaan. Padahal kan Yusuf adik mereka, udah mereka buang. Apa iya jadi pembesar kerajaan? Yusuf mengatakan, iya betul, ini saya Yusuf, wa hadza akhi, dan ini saudara saya Bunyamin. Ya, laqad faraqa bainana wa baina ikhwati. Saya kita ini udah dipisahin sama setan. Dia nggak nyalain saudara-saudara nih, yang misahin kita nih, yang bikin kita berantem setan. Tapi Allah pertemukan kita kembali. Dan besok kalian jemput dah, ya, babe, ibu jemput kembali. Tinggallah di Mali, tinggalin itu Palestina, dan tinggal di dalam istana. Akhirnya mereka datang, saat datang sujud semuanya kepada Yusuf alaihissalam. Ya, kata Yusuf, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai ayahandaku, inilah realisasi dari mimpiku yang dulu aku ciptain waktu masih bocah. Ya, ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Melihat 11 bintang, kemudian matahari dan bulan semuanya sujud. Jadi mataharinya ayahnya, bulannya ibunya,
dan 11 bintang saudara-saudaranya, semuanya sujud. Nah, kemudian akrimi maswa, kalau muliakan dia, muliakan orang tuanya, didudukan di singgasana raja. Itu mubasyarah, mimpi, berawal dari mimpi. Jadi proses perjalanan kehidupan Nabi Yusuf yang detil tadi, lemparin, buang saudaranya, itu sudah dikuatkan dengan mimpi. Dikuatkan dengan mimpi. Ada bulan, ada matahari, ada 11 bintang yang semuanya sujud. Dan ayahnya sudah mencium. Jangan-jangan ada kaitannya dengan saudara-saudaranya. Maka dia pesan, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika wa yaqidu laka kaida. Jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, nanti mereka membuat tipu daya. Mereka nanti iri. Nah, itu mubasyirah, artinya berita gembira melalui mimpi. Maka ketika kafilah yang diutus untuk membawa kabar gembira kepada Nabi Yakub dengan membawa baju beliau, bawa fa'alqahu ala wajhi abi ya'ti basira. Nanti kalau ketemu bapak saya, bahasa kita rurubin di mukanya itu baju. Ya'ti basira, dia bakal bisa melihat lagi. Kan sebelumnya yang melihat. Bagaimana Nabi Yusuf tahu ayah juga kamu lihat? Padahal ketika beliau tinggalkan itu masih sehat. Kan kagak ngelihat gara-gara sedih mikirin Yusuf. Wa biyaddat aynahu minal huzni wa huwa kadhib. Memutihlah matanya karena sedih berpisah dengan Yusuf. Akhirnya nggak bisa lihat. Tapi nggak dibahasakan buta, karena Nabi maksum dari sifat-sifat yang sebar. Masa Nabi ada buta? Enggak. Jadi katanya biyaddat aynah. Bahasa ini ada apa sih? Kalau orang yang lihat ada kaki hitam putih-putih gitu ya. Jadi kan terhalang dari penglihatan. Itu berawal dari mimpi. Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah itu juga berawal dari mimpi. Cuman mimpi yang membuat euforia sahabat berlebihan. Kata Nabi, aku mimpi kita masuk kota Mekah, Fatihin dalam keadaan menaklukkan kota Mekah. Ternyata ketika kemudian mereka datang ke Mekah, justru ditolak, diusir. Jadi mereka kecewa. Maksudnya Nabi mimpinya kagak terrealisir. Nabi katakan, kan aku bilang kita masuk kota Mekah, tapi aku nggak bilang kapan. Cuma bilang tahun ini. Mimpinya sekarang, tapi bukan sekarang juga. Ya bocah mau ada sesuatu, mau sekarang juga. Tengah malam juga kalau dia pengen apa kan. Nah, itu juga lewat mimpi. Nabi menikah dengan istri-istri beliau dengan mimpi. Mimpi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Jibril datang, pas kita kasih lihat telapak. Ketika lihat telapak, yang kelihatan Sayyidatuna Aisyah. Ya, ini calon bini ente katanya. Umur baru 6 tahun, tapi udah kasih lihat. Aisyah radhiyallahu anha itu juga lewat mimpi. Bahkan bisyarah atau kabar gembira untuk sebahagian sahabat lewat mimpi. Nabi mimpi dengar suara terompah Sayyidina Bilal di dalam surga. Nabi mimpi dengar bacaan Quran Sayyidina Haritsah bin Nu'man di dalam surga. Ya, itu sebahagiannya lewat mimpi, membasyir. Nah, itu fungsi daripada kitab suci, membawa kabar gembira. Ya, makanya kita, walaupun kita bukan kitab suci, kita harus merepresentasikan isi kitab suci. Artinya kasih kabar gembira yang enakin buat orang. Basyiru wala tunafiru, kata Nabi. Beri kabar gembira, jangan nakut-nakutin. Orang udah banyak masalah, takut-takutin lagi. Nah, akhirnya ogah-ogahan ibadah. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan, jangan disusahkan. Itu prinsip agama. Jadi dinu yusrun, agama itu mudah, jangan disusah-susahin. Yang bikin susah karena orangnya harus begini. Padahal nggak begitu. Bimaji Muhammad SAW bahwa sababun ihtidain nas ila nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara fungsi kitab Injil sebagai kitab petunjuk yang menyebabkan sebahagian orang kemudian beriman kepada Rasulullah. Karena udah ada beritanya. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala itu awalnya sebagai penyembah api, Majusi. Bahkan dia karena ayahnya pendeta Majusi, dia ditugasin untuk jaga api sembahan yang 1000 tahun belum pernah padam tuh api. Tapi karena dia mencapai titik jenuh gitu ya, dia pengen eksplorasi akidah, eksplorasi kondisi batin,
Akhirnya dia merantau ketemu dengan seorang pendeta di sebuah gereja. Akhirnya dia ngabdi di situ. Dia menyangka inilah agama kebenaran. Tapi ketika pendetanya meninggal dunia, ternyata orang-orang mendapati bahwa si pendeta ini selama hidupnya itu menimbun emas-emas yang disedekahkan oleh pengikut-pengikutnya. Orang yang sedekah